Nah, kalau pemirsa yang berada di Jakarta dan sekitarnya, saya pun juga beberapa hari ini beraktivitas itu sudah mulai banyak sekali di langit Jakarta pesawat ya, baik itu helikopter juga pesawat tempur mondar-mandir. Ini kita lihat bagaimana nantinya atraksi puluhan pesawat canggih TNI Angkatan Udara ini akan bersiap untuk HUT ke-81. Dan berikut liputan rekan Juan Guardiola dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Atraksi udara puluhan pesawat canggih milik Republik Indonesia menjadi momen yang ditunggu-tunggu saat peringatan kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Dan di tahun ini, di usia ke-81, TNI Angkatan Udara kembali memamerkan alutsista kebanggaan di langit Jakarta. Sejumlah persiapan terus dimatangkan melalui sejumlah gladi di landasan udara Halim Perdana Kusuma. Nantinya di HUT RI ke-81, sejumlah atraksi flypass hingga akrobatik udara akan disuguhkan. Puluhan penerbang TNI terlatih akan ikut terlibat dalam manuver pesawat membentuk formasi khusus di udara. Nantinya sebanyak 81 alutsista udara terlibat dalam atraksi flypass HUT RI ke-81, termasuk penampilan perdana jet tempur terbaru Dassault Rafale. Saya baru aja naik pesawat yang akan tampil perdana di 17 Agustus 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Ini pesawat bukan kaleng-kaleng. Ini merupakan pesawat jet tempur ukuran medium dengan mesin ganda, yakni disebut dengan Dassault Rafale. Ini Indonesia hanya punya 6 unit yang saat ini dinanti-nanti dalam pertunjukan yang akan ditampilkan di HUT nanti. Dan ini merupakan teknologi canggih karena merupakan pesawat jet tempur berukuran medium yang memiliki mesin ganda, tentu dilengkapi dengan persenjataan, kemudian ada juga navigasi dan teknologi yang luar biasa karena memang pesawat ini baru saja datang belum lama dan akan tampil perdana di HUT nanti. Dan ini merupakan tipe pesawat yang double seat atau ada dua kru yang akan naik pesawat ini. Sementara yang satu situ, yang di sebelah kanan saya, ini merupakan pesawat Dassault Rafale yang sama, tetapi memiliki satu seat yang hanya digunakan oleh penerbang satu orang saja. Dari Jakarta, Juan Guardiola, Nadia, iNews melaporkan. Kalau dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI, pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani ini juga menyebutkan bagaimana posisi non-blok Indonesia dan keterlibatan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Ketua MPR juga menggaungkan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Serangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air.
Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Ya, loud and clear pemirsa bahwa sikap kita tetap bersama Palestina. Free Palestine. Baik, kita lanjutkan pemirsa terkait bagaimana persiapan jelang upacara nanti di 17 Agustus hari Senin ini Istana Merdeka menggelar sejumlah persiapan. Termasuk kalau ada kemarin juga ada persiapan untuk gladi kotor upacara penaikan, ini ada penurunan. Nah, kalau visual yang kami dapat ini ada visual gladi kotor ya Paskibraka TNI dan Polri jelang upacara peringatan HUT kemerdekaan. Kalau pemirsa dengar tadi juga ada gladi kotor di sini. Ya sedikit pemirsa nggak apa-apa. Nah segala macam aspek terus diperhatikan karena kita tahu bahwa 17 Agustus hampir semua mata akan tertuju ya di Istana Merdeka jelang puncak perayaan HUT RI ke-81. Dan kalau sekarang ada gladi kotor penurunan bendera yang diikuti oleh seluruh paskibraka hingga prajurit TNI dan Polri yang nanti akan bertugas. Nampak ya mereka dengan serius sekali walaupun ini gladi ataupun rehearsal pemirsa. Semuanya dilakukan dengan sangat presisi dan seolah-olah bahwa ini adalah ya posisi real time seperti itu atau actual time. Jadi walaupun rehearsal itu atau gladi kotor, gladi bersih, semuanya harus berjalan seolah-olah ini adalah acara inti dan hari H seperti itu. Kita lihat juga bahwa pasukan Paskibraka ini sudah berlatih hampir lebih dari 1 bulan ya dan ditempa di pusat pelatihan. Seperti itu mereka hadir dari berbagai wilayah di tanah air mewakili tiap provinsi di tanah air dan melalui proses yang sangat ketat dan kita tahu juga formasi untuk baik itu posisi masing-masing nanti baru kita akan ketahui di hari H di 17 Agustus nanti tepat di hari Senin pemirsa.